bukan Indonesia namanya kalau tidak punya rupa-rupa wisata pemikat pelancong. Satu yang mesti disambangi, agrowisata. Wisata adalah penghasil devisa non-migas yang kini mulai banyak dikembangkan di berbagai daerah. Wisata pertanian atau yang kondang dengan agrowisata adalah salah satunya. Agrowisata memang belum banyak diperhitungkan, tapi jangan salah, kini mulai banyak dilirik. Berbagai negara seperti di Eropa Barat, di Amerika ataupun di Australia sedang bersaing memasarkan agrowisatanya. Nah, Indonesia sebagai negara agraris dengan kondisi geografi strategis di Katulistiwa dan komoditas agronomi yang melimpah, sangat potensial untuk pengembangan agrowisata pun tak mau ketinggalan. Dengan predikat sebagai pemilik keanekaragaman hayati nomor 3 terbesar di dunia, agrowisata di Indonesia tak terbatas cuma di sektor pertanian, pun perkebunan dan peternakan. Peternakan lebah madu salah satunya. Di kawasan rekreasi Lido, Jawa Barat, peternakan lebah madu ada dari tahun 96. Diadakan lantaran madu terbilang langka di negeri ini. Mulanya, lebah yang dibudidayakan oleh kebanyakan peternak di dunia datang dari daratan Eropa. Terbukti dengan hadirnya Apis mellifera, si lebah unggul yang paling diburu pasar. Bukan cuma produktif, si mellifera juga lebih jinak. Racun disengatnya cocok untuk pengobatan berbagai penyakit. Ada juga lebah lokal atau Apis cerana, si lebah yang meski produktivitasnya terbilang rendah, namun punya karakter rajin di situasi apapun. Dan kebetulan ini ada di daerah wisata, jadi saya mencoba untuk membuka secara gratis saja. Kita secara terbuka menjelaskan para pengunjung bagaimana beternak lebah, bagaimana panen madu, sehingga dia mengenal bagaimana madu asli itu. Di Indonesia, musim madu bergantung pada musim bunga. Makanya tak heran, musim madu hanya 5 bulan dalam setahun. Biasanya dari Mei hingga September. Selama masa itu, para peternak harus berpindah tempat ke lokasi yang sedang musim bunga demi menjaga populasi lebah. Tak cukup dengan berpindah tempat, kontrol lebah harus lebih intensif dilakukan. Biasanya saban 5 hari sekali. Usia hidup lebah yang relatif singkat, hanya mencapai 2 bulan, membuat peternak harus tahu apakah satu lebah yang tugasnya bertelur masih produktif atau tidak. Kalau tidak, sang ratu dilengsarkan diganti ratu baru. Satu ratu lebah memimpin satu koloni atau kotak lebah yang menyimpan 8 sisir sarang lebah dan 1 sisir tempat makan lebah. Jumlahnya kira-kira ada 28.000 pekerja lebah betina dan beberapa lebah jantan. Bulan Mei sampai Juli, Mei, Juni, Juli itu musim bunga randu. Randu ada di Pati, Jepara, Jawa Timur bisa Pasuruan, Probolinggo sampai Banyuwangi, itu banyak pohon randu menghasilkan madu randu. Nah, setelah bulan Agustus madu randu selesai, mulai musim bunga karet. Kita pindah ke kebun karet. Kebun karet kalau saya ambil di Subang. Oke, jadi yang menarik lagi adalah selama ini kan yang kita tahu kalau ada lebah kita langsung bilang pahit gitu ya Pak ya. Ternyata itu salah pemirsa, karena sebenarnya kalau lebah itu justru harus dihadapi dengan sikap tenang ya Pak ya. Jangan membuat mereka, kita jangan panik, jadi mereka juga tidak langsung terganggu dengan ganggu. Nah, ada cara lain dengan menggunakan pengasapan. Pengasapan dipercaya bikin lebah kian jinak. Hanya saja, aroma wangi dan tidak sedap justru manjur memikat perhatian lebah. Misalnya, wangi parfum atau bau keringat. Jadi, disarankan tak pakai parfum kalau kesini. Madu yang siap panen dibersihkan dari lebah dan dikumpulkan. Selanjutnya, kupas penutup madu dan putar di ekstraktor. Putaran ekstraktor akan menimbulkan angin yang menekan madu keluar dari sarangnya. Penggunaan ekstraktor lebih unggul ketimbang panen dengan cara diperas. Selain tidak merusak sarang, populasi lebah lebih terjaga karena larva lebah akan tetap hidup. Jadi selain madu, si lebah yang ada di sini juga menghasilkan produk lain. Nah, ini dia yang disebut dengan bee pollen. Nah, bee pollen ini sebenarnya adalah tepung sari yang diambil oleh lebah dari berbagai tanaman. Cuma karena di sini wilayahnya kebanyakan tanaman jagung, maka ini adalah tepung sari bunga jagung. Nah, di sini pemirsa kalau mulai prosesnya, jadi lebah itu setelah mengambil tepung sari di sekeliling tempat ini akan masuk ke
kandang atau ke sarang, kemudian dia akan masuk ke trampolen. Nah, di sini ada trampolen yang akan menghalangi si lebah. Jadi nanti lebahnya bawa tepung sari masuk ke celah-celah ini. Nah, si lebahnya masuk, si tepung sarinya akan jatuh masuk ke bak penampung. Dan selama dikumpulkan dari subuh hingga jam 9 pagi akan menghasilkan sebanyak ini. Nah, itu baru kita panen. Oke, setelah dipanen kita akan jemur. Tapi sebelum jemur kita cicipin dulu karena ini bisa dimakan langsung. Gurih, manis ya rasanya ya. Yuk, kita coba. Tapi, enak ya, seger ya. Pak, berarti tinggal dibungkus Pak. Bungkus bawa pulang ya Bu ya.